Ya, Anda kembali bersama kami, Pak Kuturbi. Ini kalau kita lihat memang jika kondisinya saat ini, kira-kira untuk melihat potensi kenaikan BBM, ini kira-kira berapa persen untuk kenaikan ini? Katakanlah misalnya kalau naiknya Rp2.000, ya Rp2.000 bagi 6.500 untuk premium, sekitar 30-an% kayaknya itu ya. Pemerintah akan menaikkan 30% untuk harga BBM? Ya, kira-kira seperti itu, tapi terserah kedua negarawan kita, Presiden SBY maupun Presiden terpilih Jokowi. Ya. Saya sebagai pengamat hanya melihat kalau naik 2.000 berarti sekitar 30%. Nah, dampaknya terhadap kenaikan angkutan umum langsung ketahuan itu. Tarif yang wajar agar angkutan umum tidak rugi. 30% itu dinilai cukup atau? Oh, masih kurang. Sekalipun naik 2.000 tetap disubsidi itu. Tetap ada subsidinya, tetapi dengan naik Rp2.000 akan ada penghematan sekitar 100 triliun. 100 triliun rupiah dapat dihemat. Nah, ini bisa untuk membangun rumah sakit, bangun jalan, bangun infrastruktur gas, sebagian untuk bantuan langsung ke rakyat miskin, misalnya seperti itu. Sehingga generasi yang akan datang bisa menikmati hasil migas ini karena kita bisa membangun infrastruktur lebih banyak lagi, rumah sakit lebih banyak lagi, seperti itu. Tidak dihabiskan, dikonsumsi oleh generasi sekarang. Tidak dihabiskan sekarang. Baik, Pak Andreas, ya ini kalau melihat memang apa yang akan dilakukan untuk langkah-langkah Organda terkait dengan pembatasan BBM ini? Mungkin nanti kalau akhirnya akan ada potensi kenaikan BBM, seperti apa? Jadi gini, kita Organda memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu mengajukan insentif kepada pemerintah. Kenapa insentif ini penting? Karena insentif ini untuk menekan biaya produksi, sehingga nanti tarif juga tidak terlalu tinggi kan. Kemudian kalau tarif tidak terlalu tinggi, masyarakat itu mampu untuk menggunakan angkutan umum. Dengan demikian load factor ya angkutan umum itu akan stabil. Jadi kalau sekarang ini kan kita lihat load factor itu tingkat keterisian, angkutan umum banyak yang kosong. Karena memang muatannya sedikit kan, karena dipandang oleh masyarakat lebih baik menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Karena mungkin mereka pikir kalau ongkos angkutan umum sekarang itu relatif tinggi kalau sehari-hari mereka pakai, sehingga mereka bisa beli motor dan sebagainya kan. Nah, ini kita harus semua stakeholder itu harus memberikan pemikiran ya. Artinya kebijakan itu dipikirkan secara komprehensif ya. Kembali kepada masalah BBM ini kepada angkutan umum ya. Kalau kita lihat bahwa kontribusi BBM ini kan 45%. Hanya BBM saja. Sementara komponen biaya produksi kan tidak hanya BBM. Kalau BBM itu naik sebesar 30%, otomatis day per day kan itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 15% tarif itu akan naik ya, meningkat. Itu hanya karena BBM. Ditambah lagi nanti otomatis kalau BBM naik akan terjadi inflasi. Suku cadang akan ikut naik juga kan. Bunga bank akan ikut naik juga kan. Nah, ini harus semua dipikirkan. Untuk mencegah agar kenaikan tarif angkutan ini tidak terlalu tinggi, maka diperlukan intervensi pemerintah, yaitu dengan memberikan insentif sehingga nanti kenaikan tarif angkutan ini itu tidak terlalu signifikan dan membebani masyarakat kecil. Nah, insentif inilah yang perlu dipikirkan bersama. Toh kalau misalnya kita naikkan BBM subsidi ya, otomatis ada penghematan anggaran. Tadi disampaikan oleh Pak Kurtubi. Nah, penghematan anggaran ini kan bisa diatur budgetnya, dialokasikan sebagian untuk memberikan insentif kepada angkutan umum, sehingga terjadi win-win solution ya di tengah masyarakat. Di satu sisi pemerintah juga tidak terbebani dengan subsidi BBM yang tinggi, di sisi lain juga angkutan umum khususnya yang digunakan oleh masyarakat kecil ini itu juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan yang pada akhirnya memberatkan masyarakat itu sendiri. Banyak kejadian di sini bahwa di daerah-daerah itu misalnya gini, sekolahan bebas biaya. Tapi orang mau pergi ke sekolahan tidak bisa dia. Kenapa? Karena angkutannya mahal. Iya, akhirnya mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dari kota, dari desa ke kecamatan itu transportasinya. Jadi memang akhirnya berpengaruh kepada semuanya, tidak hanya ekonomi, tetapi juga akhirnya pada pendidikan juga seperti itu. Yang tadinya dialokasikan kepada pendidikan murah, ternyata transportnya ini tidak
masuk di dalam skim yang memang dipikirkan oleh pemerintah. Akhirnya masyarakat juga tidak bisa menikmati manfaat daripada sekolah murah itu. Gitu. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Qurtubi, ini singkat saja mungkin bagaimana hingga akhirnya angkutan umum ini tidak terjepit di dalam situasi yang seperti ini, bisa kita katakan dengan mungkin pembatasan BBM dan juga potensi kenaikan harga BBM ini. Ya, jadi angkutan umum ini memang harus mutlak menurut pendapat saya dibantu oleh pemerintah sehingga ke depan angkutan umum itu harus meningkat kualitas layanan maupun kuantitas jumlahnya. Mereka tidak boleh rugi seperti swasta. Ya, di negara-negara maju itu pemerintah yang nangani angkutan umum. Kalaupun swasta dikasih subsidi besar oleh pemerintahnya. Semua kota-kota besar di dunia itu begitu. Nah, kita ini sekarang angkutan umum ini mandiri banget dia. Betul. Ya. Akhirnya apa? Layanannya begitu jelek angkutan umum karena memang pas-pasan antara penerimaan sama cost-nya itu. Ya, apalagi BBM naik tadi akan berpengaruh 45% terhadap biaya produksinya ya. Jadi siapapun yang berkuasa di negeri ini, sistem angkutan umum harus kita benahi. Di sisi lain sekali lagi BBM kita ini harus diimpor dari luar lebih 60%. Kita beli dari luar negeri dengan harga pasar internasional, pakai dolar yang sangat mahal. Nah, negara nombok pakai uang APBN kan begitu. Jadi ini seolah-olah kekayaan, memang kita ada produksi minyak kita turun-turun terus, memang ada produksi yang sebenarnya ini kekayaan negara. Nah, kalau kita habisin ini yang sedikit ini untuk generasi sekarang, kasihan generasi yang datang. Untuk itu strateginya kita arahnya bagaimana harga BBM ini kita tingkatkan tetapi masih di bawah harga pasar. Sehingga harga BBM di bawah harga pasar lebih murah dari harga pasar. Ini bentuk subsidi yang bisa kita terapkan sambil nanti pemerintah memperoleh pendapatan dari kenaikan harga BBM untuk dikembalikan kepada rakyat miskin sama infrastruktur. Baik. Naik harga BBM bukan berarti subsidi dihapus, tetap ada subsidi. Tetap ada subsidi ya. Baik, nah ini tadi kita lihat memang angkutan umum ini salah satu mencerminkan negara ya. Angkutan umum bagus berarti menunjukkan negara itu juga baik ya. Baik, terima kasih Pak Qurtubi dan juga Pak Andriansyah telah hadir bersama kami dalam Jurnal Siang, dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali sesaat lagi.